The Legendary Man Chapter 921. Kali ini, Jonathan juga menggunakan kekerasan. Tapi dengan ujung tombak, Jonathan mendapatkan tombak hitam ini dari orang yang dipenggal saat melarikan diri dari papan catur ilahi. Meskipun memiliki batang tombak biasa, tombak itu memiliki ujung yang ramping dan ujungnya memanjang. Panjangnya sendiri lebih dari 2 kaki, dan terlihat seperti 2 tajam yang bersandar ke belakang. Dengan mata tombak yang ramping dan tajam, tombak Jonathan tidak ada bedanya dari pisau pendek. Namun demikian, Djokovic sama sekali tidak berusaha menghindari tombak tersebut. Menghadapi kecepatan tombak yang sangat cepat, Djokovic mengulurkan tangan kirinya dan mencengkeram batang tombak tersebut. Retak. Dengan bunyi retakan, seluruh batang tombak mulai bergetar. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke arah Jonathan. Tangan Jonathan di sepanjang tombak. Tangan Jonathan meledak menjadi kabut berdarah, tapi dia bertahan sejenak. Sebelum dia terlempar ke belakang, merasakan bahaya di belakangnya, Jonathan memanggil lonceng perunggu untuk menutupi bagian atas kepalanya. Segera setelah itu, dia langsung menghantamkan kapak raksasa. Dentang, mengikuti kilatan cahaya keemasan yang cemerlang, Jonathan berubah dari mundur. Dengan cepat menjadi terbang ke depan. Saat Jonathan memuntahkan seteguk darah, sebuah panah hitam tiba-tiba muncul. Tanpa peringatan dan melesat lurus ke tengah dahinya. Jonathan merasakan getaran dingin di tulang belakangnya ketika dia melihat anak panah itu. Mendekatinya, 2 pukulan beruntun dari Djokovic dan 2 lainnya dengan kapak raksasa. Kapak raksasa telah menghancurkan keseimbangan dan energi fisik Jonathan. Pukulan kapak raksasa dari belakangnya sebelumnya telah paling banyak menyebabkan kerusakan pada dirinya. Energi spiritual yang telah dikumpulkan Jonathan menjadi kacau balau. Meskipun kerusakan yang terjadi diminimalkan oleh lonceng perunggu. Sekarang di udara, bahkan jika Jonathan ingin menggunakan energi spiritualnya untuk mengubah posisinya, dia tidak bisa melakukannya. Adapun panah itu bisa menembus perisai pelindung bel tangan perunggu. Kali ini, Jonathan tahu bahwa dia sudah tamat. Dalam keputusasaan, Jonathan tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menangkis anak panah itu. Berharap bisa menukar lengannya dengan nyawanya, tak peduli seberapa kecil peluangnya. Bahkan jika dia tidak bisa menangkapnya, dia berharap setidaknya dia bisa mengubah arah panah sedikit sambil memblokirnya dengan lengannya, mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, jauh di lubuk hatinya, Jonathan tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk menghentikan panah itu karena kecepatannya, terutama karena itu bukan senjata biasa. Bagaimana mungkin tangkisannya yang tergesa-gesa dapat menghentikan serangan yang disengaja dari orang lain? Anak panah itu menembus perisai roh emas, dan Jonathan sudah bisa merasakan sengatan tajamnya bahkan sebelum menyentuh kulitnya. Meski begitu, tangannya hanya terangkat ke dadanya pada saat itu. Sayangnya, dia terlambat 1 langkah. Bahkan dengan prinsip, saat menghadapi pengepungan beberapa pembudidaya alam dewa. Dengan level yang sama, masih sulit bagi Jonathan untuk mengalahkan mereka. Saat Jonathan menyerah untuk memperjuangkan hidupnya, pedang panjang dengan aura pembunuh melesat keluar dari sela-sela bebatuan di bawah kakinya. Ding! Sebuah suara yang tajam terdengar. Saat berikutnya, anak panah hitam itu terlempar ke belakang. Pedang surga berhenti dengan kuat di udara di depan Jonathan, hampir tidak menyentuh ujung hidungnya. Merasakan sentuhan dingin pedang surga, Jonathan menelan ludah lega. Jonathan tahu hidupnya akan berakhir jika pedang surga tiba sedetik kemudian atau jika pedang itu meleset dari anak panahnya 1 inci pun. Kemunculan kembali pedang surga menyebabkan Djokovic dan yang lainnya menjadi sangat waspada. Untuk sesaat, mereka tidak berani melangkah maju. Bagaimanapun juga, senjata ini diam-diam telah membantai 2 pembudidaya alam dewa dalam sebuah pertarungan tanpa ada yang menyadarinya. Meskipun 2 yang terbunuh memiliki tingkat kultivasi terendah di antara 6 pembudidaya, Djokovic dan kelompoknya tahu bahwa bahkan mereka tidak bisa mengalahkan 2 orang dengan 1 pukulan. Sebelum mengetahui bagaimana Jonathan mengendalikan pedang itu, tidak ada yang mau berhadapan langsung dengannya. Mendarat di tebing, Jonathan dapat merasakan tangannya gemetar tak terkendali. Beberapa saat yang lalu, dia baru saja akan membunuh Djokovic dengan tombak hitam. Tapi yang terakhir merebut senjata itu. Meskipun tombak itu hanya meluncur sesaat, kekuatannya yang dahsyat telah cukup untuk merobek-robek daging di lengan Jonathan. Kekuatan hidup terus mengalir ke tangannya, dan dagingnya yang termutilasi mulai pulih dengan cepat.
Sambil mencengkeram pedang surga, Jonathan menatap dingin ke arah 4 orang di hadapannya. Dia bisa membunuh 2 pembudidaya dalam sepersekian detik sebelumnya karena tidak ada yang menyangka dia akan melakukan tipuan. Selain itu, mereka telah meremehkan kecepatan pedang surga. Terus terang, meskipun Jonathan menyebabkan kematian 2 pembudidaya alam dewa, dia baru saja beruntung. Kerjasama dari para pembudidaya lainnya dan Djokovic baru saja ditampilkan kekuatan sejati seorang pembudidaya alam dewa. Bahkan dengan kekuatan hidup dan prinsip of slaughter, kemungkinan Jonathan memenangkan pertempuran masih belum tinggi. Di sisi berlawanan dari medan perang, Djokovic mengukur tombak di tangannya. Tak lama kemudian, dia memasukkannya ke dalam ring penyimpanannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan ringan. Setelah itu, 3 kultivator lainnya mengelilingi Jonathan. Permisi, ini adalah perampokan di siang hari yang terang-terangan. Jonathan mendengus sambil menatap Djokovic dengan tatapan menghina. Di tengah tawa menghinanya, tanah di sekitar Jonathan terbelah tiba-tiba. Kerikil dan puing-puing yang dipenuhi energi spiritual bertebaran di mana-mana. Kekuatan dan kecepatannya yang menakutkan membuat mereka tak ubahnya seperti peluru. Swoosh, swoosh, swoosh. Djokovic mengangkat tinjunya dan meninju ke depan. Saat gelombang udara meledak, Djokovic dan kelompoknya melihat ke arah tengah medan perang lagi, hanya untuk melihat bahwa Jonathan telah menghilang. Kejar dia. Sambil berputar, Djokovic melompat ke dalam genangan air di bawahnya, di mana Jonathan telah melompat ke bawah sebelumnya sambil memanfaatkan kekacauan yang terjadi. Misi hari ini adalah perintah dari atasan, namun Djokovic malah membawa 2 anggota timnya menuju kematian. Bagaimana saya bisa menjelaskan diri saya jika saya tidak membunuh Jonathan? 4 sosok itu langsung jatuh ke dalam jurang. Djokovic baru saja menegakkan tubuhnya ketika pedang surga menerjang keluar dari air, dan tanpa suara, pedang itu melesat lurus ke arah lehernya. Kurang ajar sekali. Djokovic memukul pedang surga dengan 1 tangan. Namun, di dalam air di dekatnya, sebuah tangan tiba-tiba muncul dan mencengkeram pergelangan kaki Djokovic, menariknya ke dasar jurang. Plop, Djokovic terseret ke bawah air, menyebabkan percikan besar. Di bawah permukaan air yang dingin, Jonathan membuat segel dengan tangannya untuk memobilisasi aliran air sehingga membentuk pusaran, dan kemudian ia menggunakannya untuk menarik Djokovic dengan cepat ke bawah. Di bawah kolam yang dalam itu terdapat sungai bawah tanah. Jika Jonathan menggunakan metode mengarungi dalam teknik naga suci kuno, bahkan jika dia tidak bisa mencekik Djokovic, dia masih bisa menjebak Djokovic di bawah air untuk beberapa waktu. Tanpa Djokovic, 3 pembudidaya alam dewa yang tersisa tidak akan menjadi ancaman bagi Jonathan. Air adalah hal yang paling penuh belas kasihan di dunia. Itu membawa manfaat bagi semua hal dan tidak bersaing. Setelah jatuh ke dalam air, kekuatan Djokovic yang hampir seperti binatang melemah. Melihat bahwa dia akan tersedot ke sungai bawah tanah, Djokovic mengumpulkan energi spiritualnya dan mengeluarkannya melalui kakinya. Tindakan ini membawanya dengan cepat ke permukaan air. Namun, di atas kepalanya, ia melihat Jonathan menyeringai padanya. Dalam sekejap mata, Jonathan memegang peluncur roket di depan dadanya dan menarik pelatuknya. The Legendary Man Chapter 922. Peluru melesat dengan cepat. Jika ditembakkan ke dalam air dari dekat ke permukaan, peluru hanya akan melesat paling jauh beberapa meter. Rudal bazooka tidak secepat peluru, dan ukurannya yang lebih besar mengalami hambatan yang lebih besar. Dengan demikian, dengan kepulan asap dan percikan besar, rudal itu bahkan tidak bisa mencapai jarak 5 meter sebelum kehilangan daya cengkeramnya. Djokovic, yang berjuang untuk naik ke permukaan, dan Jonathan, yang menjaga dekat dengan permukaan, terpana oleh rudal yang kehilangan daya cengkeram dan hanya bisa melihat rudal itu perlahan-lahan tenggelam. Sial, mengumpat dalam hati, Jonathan memanipulasi aliran air untuk mendorongnya ke permukaan sebelum melarikan diri secepat mungkin. Sementara itu, Djokovic, yang berada di air yang jauh lebih dalam, menyerah untuk berjuang. Menuju permukaan, dia berbalik dan berenang lebih dalam ke arah sungai bawah tanah sebagai gantinya. Meskipun berada di bawah air dalam kegelapan yang gelap gulita, Jonathan bisa melihat kemana dia menuju dari cahaya kemasan bel perunggu. Lonceng itu bertindak seperti mercusuar, menuntunnya menembus kegelapan. Tepat sebelum dia menembus permukaan air, dia merasakan hawa dingin dari sesuatu yang berayun-ayun ke arah kepalanya.
Itu adalah kapak besar yang menghantam punggungnya tadi. Kau Turf. Sebelum dia bisa mengeluarkan semua suku kata, kapak besar itu menghantamnya. Mengirimnya jauh di bawah air lagi. Boom! Sebuah ledakan besar meledak di dalam sungai. Setengah dari air sungai melesat ke langit dalam bentuk kolom. Denting, denting, denting. Serangkaian denting bergema. Sejumlah pecahan rudal kecil bertabrakan dengan perisai Jonathan. Setelah ledakan dahsyat itu, Jonathan terlempar ke udara bersama kolom air. Apa yang terjadi? Teriak seseorang di rem Dikian. Makna di balik Jonathan tidak mengerti maksud dari kata-kata itu karena ia tidak bisa berbicara dalam bahasa tersebut. Di tengah-tengah air yang menyembur, Jonathan membuat beberapa gerakan dengan jari-jarinya. Sebelum berteriak, naga suci, segel. Saat dia mengulurkan kedua tangannya, pilar air mengeras dengan cepat. Air di sekitarnya mulai jatuh ke tanah seperti hujan. Sementara itu, pilar air di tengah mulai membeku dengan cepat. Retak, suara retakan keras bergema di sepanjang tiang yang menjulang tinggi saat air dengan cepat memadat dan mengembang. 3 pembudidaya alam dewa yang menyaksikan pemandangan itu buru-buru mundur. Jonathan mendarat kembali ke tanah dan menyaksikan seluruh kolam membeku menjadi es padat. Meskipun dia merasa lega, dia juga tahu itu hanya sementara untuk menjebak Djokovic. Jika dia ingin mengurung Djokovic untuk selamanya, dia harus mengurung seluruh sungai bawah tanah. Namun, dia tidak akan membuang-buang waktu dengan Djokovic jika dia memiliki kemampuan itu. Dia akan melumpuhkan Djokovic pada pandangan pertama. Mendarat di atas es, Jonathan menatap dingin ke arah pembudidaya dengan kapak. Kau yang di sana, kamu sudah mengayunkan kapakmu ke arahku 2 kali. Jonathan berteriak pada kultivator sambil menghunus pedang surga. Saya akan memastikan Anda membayar dengan hidupmu hari ini. Siluet Jonathan berkedip-kedip saat dia menyerbu ke arah kultivator dengan kapak. Meskipun memiliki ketangguhan yang ekstrim, pedang surga yang ringan masih kurang berat saat melawan ayunan kapak yang berat. Setelah bertukar satu pukulan, dampak kuat dari kapak mengirim getaran tangan Jonathan, menyebabkan pedang surga terlepas dari genggamannya dan terbang di belakangnya. Pembudidaya dengan kapak itu menyeringai kegirangan sebelum dia mengangkat kapaknya dan mengarahkannya ke kepala Jonathan. Alih-alih mundur, Jonathan menerjang ke depan, bertujuan untuk menabrak pria kekar itu. Pria kekar itu saat ia menghadapi serangan dari kapak seberat 2 ton. Agar kapak besar itu dapat mematikan, ia membutuhkan jarak yang cukup jauh dari targetnya. Melihat niat Jonathan untuk menutup jarak, pria kekar itu tidak membiarkan hal itu terjadi, tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia dengan cepat mundur beberapa langkah dan mengangkat lututnya. Dengan melakukan itu, ia dapat melindungi bagian bawah tubuhnya dan juga menggunakannya untuk menyerang dada Jonathan. Jonathan meringkuk dan mengarahkan pisau kecil di tangan kirinya ke bagian tengah tubuh pria kekar itu. Bunuh dia, Jonathan mendesis sambil menghantam bagian tengah tubuh pria kekar itu. Dari kejauhan, pedang surga tiba-tiba menghilang ketika terbang melewati pemuda dengan panah hitam. Sial, meskipun pemuda itu telah meningkatkan kewaspadaannya saat pedang surga menghilang, dia masih terlambat. Pedang itu menancap menembus perisai roh dan perut pemuda itu sebelum bergeser untuk menusuk dagunya dan keluar dari bagian atas kepalanya. Semuanya terjadi dalam hitungan detik. Tengkorak kepala pemuda itu retak, lalu meledak seperti semangka. Darah dan cairan otak muncrat ke udara sebelum berceceran di atas es. Yang lain yang menonton dari pinggir lapangan terpaku di tempat, terpana melihat kematian salah satu anggota mereka sendiri. Sementara itu, Jonathan terjebak dalam pertarungan sengit dengan pria bertubuh kekar itu. Meskipun banyak larangan untuk mengayunkan kapaknya dalam pertarungan jarak dekat, serangannya tidak sepenuhnya sia-sia. Paling tidak, itu berfungsi sebagai perisai yang sangat tangguh. Apa yang kalian lihat? Pria kekar itu menggonggong pada rekan-rekannya yang tersisa saat Jonathan memaksanya untuk mundur. Dalam hal tingkat kultivasi, teknik, dan kekuatan, dia tidak takut dari Jonathan. Setiap kali mereka beradu, pisau kecil di tangan Jonathan memiliki energi yang sangat agresif. Itu menyebarkan energi spiritual yang dia kumpulkan, membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Pria kekar itu pada dasarnya menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan rentetan serangan Jonathan. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar kuat bahkan tanpa bantuan energi spiritual.
Jonathan akan mengira lawannya adalah seorang kultivator fisik jika dia tidak merasakan kekuatan pria itu yang luar biasa ketika didorong dengan energi spiritual sebelumnya. Saat energi spiritual melonjak, kultivator dengan pedang yang berdiri di belakang Jonathan akhirnya bergerak. Sebelum dia bisa mendekat, pedang surga dengan cepat meluncur di udara dan melayang di depannya. Kultivator berhenti dan mengencangkan cengkeramannya pada gagang pedangnya ketika dia ingat bagaimana senjata aneh di depannya ini telah membantai 3 rekannya. Menyadari gerakan di belakangnya, Jonathan menusukkan pisau kecilnya ke paha pria kekar itu dan memperingatkan, "Saya bisa mengampuni hidup Anda jika Anda tidak ikut berperang." Dia sama sekali tidak menghiraukan apakah pria itu dapat memahami bahasa Canaian. Karena tidak dapat mengeluarkan energi spiritualnya, pria kekar itu tidak dapat meredakan cedera otot dan kelelahannya. Sebuah raungan keluar dari mulutnya saat mendapat tusukan di pahanya. Secara refleks, ia menghantamkan kapak itu ke arah wajah Jonathan. Jonathan segera mundur. Setelah kapak itu terayun, dia menyapu anak panah hitam di tanah dengan energi spiritualnya dan menembaknya ke arah lawan. "Bunuh dia!" Jonathan meraung dengan marah. Dengan isyarat tangan kanan Jonathan, pedang surga membuang targetnya dan berbalik menyerang pria kekar itu. Melihat pedang surga yang datang, kegelisahan melintas di wajah pria kekar itu. Dia buru-buru mengayunkan kapaknya untuk menangkis serangan itu, namun, saat kedua senjata itu bertabrakan, ekspresi bingung melintas di wajah pria kekar itu. Dia tidak bisa merasakan aura pembunuh dari pedang surga. Sebaliknya, yang dia rasakan hanyalah ketenangan. Pedang itu telah kehilangan efek tambahannya. Pedang itu hanya bertindak sebagai jaminan untuk menarik perhatianku saat pedang itu menyerang ke arahku. Sial, ini adalah jebakan. The Legendary Man Chapter 923. Kesadaran pun muncul pada pria bertubuh kekar itu, tapi sudah terlambat. Jonathan telah menancapkan anak panah hitam itu ke pahanya. "Ah!" Pria kekar itu berteriak marah sebelum menyerang Jonathan dengan kapaknya. Jonathan mencabut anak panah itu dari tubuh pria itu, menebarkan tetesan darah ke udara, lalu menyingkir ke samping dengan cepat, meninggalkan bayangan di belakang. "Buka!" Atas perintah Jonathan, sebuah papan catur yang aneh muncul di bawah kaki pria kekar itu dan terbelah di tengahnya. Jonathan telah meletakkan papan catur di bawahnya selama terakhirnya dengan pria kekar itu. Saat papan catur itu terbuka, Jonathan memicu semua jebakan formasi. Pria kekar itu mengangkat kapaknya dan mengayunkannya ke kepala Jonathan. Kali ini, Jonathan tidak menghindar. Sebaliknya, ia melemparkan senyum pada pria kekar itu. Boom! Dengan suara keras, kapak itu menghantam tanah setelah menebas Jonathan. Jonathan, setidaknya, itulah yang dipikirkan pria kekar itu pada awalnya. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak merasakan sedikit pun perlawanan sebelum kapak itu tertanam ke dalam tanah. Di belakangnya, Jonathan berdiri sambil memegang anak panah. Pria kekar itu terhuyung-huyung beberapa langkah ke depan. Tepat saat dia akan berbalik, dia merasakan sakit yang tiba-tiba di dadanya. Ketika dia melihat ke dadanya, dia melihat sebagian anak panah mencuat darinya. Rasa sakit itu hanya berlangsung sesaat sebelum dengan cepat menghilang. Pria kekar itu tahu bahwa efek pembusukan dari anak panah itu telah bekerja. Setiap anggota Sanktuari sangat mengenal panah itu. Tidak ada busur yang bisa menembakkannya. Ditambah lagi, tidak ada cara khusus untuk memanipulasinya. Ada beberapa kasus di mana beberapa orang bahkan secara tidak sengaja melukai diri mereka sendiri dan kehilangan nyawa mereka karena salah menggunakannya. Sebuah goresan dari anak panah akan menyebabkan luka membusuk seketika. Kemudian, efeknya akan menyebar dengan cepat. Seseorang mungkin masih bisa hidup jika lukanya mengenai anggota tubuh mereka dengan segera mengamputasinya. Namun, jika anak panah mengenai sistem peredaran darah, kepala, atau medan energi, orang itu sama saja dengan mati. Jonathan mencabut anak panah itu dari dada orang itu dan memerintahkan surga SWAT untuk memotong lengan kanan pria kekar itu. Setelah menyimpan papan caturnya, dia berlari menuju puncak jurang. Setiap gerakannya cepat dan pasti. Adapun alam dewa yang tersisa di sampingnya, Jonathan bahkan tidak melirik pria itu. Kultivator itu tidak pernah menyerang Jonathan sepanjang pertarungan. Beberapa detik setelah Jonathan pergi, lapisan es tebal di atas kolam meledak tiba-tiba. Djokovic terbang keluar dari air dan mendarat di atas tanah. Nafasnya pendek dan terengah-engah saat ia berusaha memasukkan oksigen ke dalam paru-parunya.
Ledakan rudal tadi telah melemparkan Djokovic ke dalam sungai bawah tanah. Arus di sungai bawah tanah itu sangat deras. Djokovic tidak memiliki teknik Jonathan dalam menginjak air dan tidak bisa menghancurkan gunung atau memecahkan batu. Dia hanya bisa mengandalkan energi spiritualnya untuk mendorongnya maju saat dia berenang. Dia mungkin tersesat di sungai bawah tanah dan mati karena kehabisan napas jika bukan karena energi mental yang kuat dari seorang kultivator alam dewa. Dengan itu, dia bisa secara akurat menentukan di mana sungai bawah tanah dan kolam bertemu. Setelah terengah-engah selama beberapa detik, napas Djokovic akhirnya menjadi tenang. Dia perlahan-lahan berdiri dan mengamati sekelilingnya. Ekspresinya berubah menjadi muram ketika dia melihat dua mayat di tanah. Ada dua mayat tanpa kepala yang membeku di bawah es juga. Dengan kematian dua orang lagi, kelompok mereka yang tadinya terdiri dari 6 orang berkurang menjadi 2 orang. Namun, Kesana dan Jonathan masih hidup. Dia tidak bisa kembali karena dia belum menyelesaikan misinya. Mengalihkan perhatiannya pada orang terakhir yang masih hidup, Djokovic merenung sejenak. Kirimkan berita tentang apa yang terjadi di sini. Katakan pada mereka bahwa Jonathan memiliki tingkat kultivasi alam ilahi, dan kita bukan tandingannya. Permintaan untuk bantuan. Ya, Pak, pria itu mengeluarkan perangkat komunikasi dari cincin penyimpanannya. Namun, sebelum dia bisa mengaktifkannya, ujung tombak yang tajam menancap di dadanya. Djokovic, pria itu menatap Djokovic dengan ngeri. Dia melihat Djokovic mencabut tombak dan mengayunkannya di atas kepalanya, membelah setengah kepalanya. Djokovic menghela napas lega ketika pria itu menghembuskan napas terakhirnya. Kehendak Tuhan tidak dapat ditentang. Dia tidak akan pernah menarik kembali perkataannya. Aku membawa 5 orang dengan saya dalam misi ini, dan kehendak Tuhan adalah bagi kita untuk menghilangkan Jonathan. Dan ke sana. Namun, bukanlah hal yang mudah untuk membunuh Jonathan dengan kemampuan saya. Aku tahu aku bukan tandingan Jonathan saat saya disegel di sungai bawah tanah. Bahkan meskipun saya belum menyerah untuk membunuh Jonathan, saya harus menyimpan kartu lengan baju. Jika tidak, Tuhan pasti akan membunuhku seperti yang dia lakukan pada Paulius begitu aku kembali ke Sanctuary dengan misi yang gagal. Melarikan diri adalah satu-satunya cara agar saya bisa hidup. Perbedaan antara Djokovic dan Kesana adalah perbedaannya dari yang lain dari pembudidaya Sanctuary. Djokovic mencapai tingkat kultivasinya melalui kerja keras yang ia lakukan. Itu sudah tidak ada hubungannya dengan darah suci. Oleh karena itu, dia tidak memiliki ketergantungan pada darah suci. Dia bisa menjalani sisa hidupnya dengan aman selama dia bersembunyi dengan aman. Itulah alasannya untuk membunuh orangnya sendiri. Meskipun ragu-ragu apakah dia harus melarikan diri, dia tidak melihat ada kerugian dalam mengikat semua ujung yang longgar terlebih dahulu. Jonathan Goldstein, tunjukkan padaku apa yang kau lakukan. Jonathan tidak tahu apa-apa tentang masalah yang telah dia sebabkan pada Djokovic dan Sanctuary. Dia berlari melintasi hutan menuju ke arah selatan. Menyelamatkan nyawa kultivator itu bukanlah suatu kebetulan. Setelah pertempuran berikutnya, energi spiritual dan prinsip of strength-nya telah benar-benar habis. Kehabisan prinsip of strength milik pedang surga bukanlah hal yang perlu ditertawakan. Itu sama saja dengan memberi makan lubang hitam. Dengan hati-hati merasakan sekelilingnya, Jonathan masih tidak menangkap sedikit pun prinsip of slaughter. Meskipun dia sudah mengisi kembali energi spiritualnya dengan pil peremajaan roh, prinsip of strength-nya masih habis. Ada pepatah kuno yang mengatakan, ada 3.000 jalan surgawi. Pilihlah salah satu, dan kau akan menjadi seorang bijak. 3.000 jalan surgawi adalah yang membentuk hukum dunia. Mereka ada di mana-mana dan tertanam dalam segala hal. Sebenarnya, 3.000 jalan surgawi sama dengan energi spiritual. Mereka memiliki kapasitasnya sendiri. Contohnya adalah ketika pasukan serigala mengepung Jonathan, dan dia memahami prinsip of slaughter ketika berada di ambang kematian. Ketika langit memberinya prinsip, dia telah menyedot semua prinsip pembantaian dari ratusan kilometer di sekelilingnya untuk memberdayakan dirinya sendiri. Hal ini mirip dengan ketika seorang kultivator mencapai terobosan dan menyerap energi spiritual di sekitarnya. Diperlukan beberapa waktu sebelum energi spiritual di sekitarnya dapat mengisi kembali energi yang hilang. Konsep yang sama diterapkan pada prinsip of strength. Manusia tidak bisa menciptakannya, yang bisa mereka lakukan hanyalah meminjamnya. Oleh karena itu, daripada mengatakan seseorang memperoleh prinsip,
lebih tepat jika dikatakan bahwa prinsip mengenali dan menyetujui kekuatan pengguna, sehingga memungkinkan Castor untuk menggunakannya. Pembudidaya alam ilahi sejati akan memiliki jangkauan indera yang luas karena penggabungan roh dan vita, sehingga sulit untuk sepenuhnya menghabiskan prinsip of strength. Bahkan jika prinsip of strength terkuras secara berlebihan, menguras semua prinsip di tanah itu, dengan tingkat kultivasi yang kuat, seseorang dapat dengan mudah berpindah ke tempat yang berbeda dan mengumpulkan kembali prinsip tersebut. Namun, pengecualian seperti Jonathan, seorang kultivator di alam dewa yang dapat meminjam prinsip sebelum mencapai alam ilahi, tidak punya pilihan selain menanggung penipisan setelah menguras ladang prinsip. Melirik perangkat GPS di tangannya, Jonathan menyesuaikan arahnya sedikit, saya harap mereka tidak mengejar. Saya hanya bisa menguji keberuntungan saya pada takdir. The Legendary Man Chapter 924. Ketika Jonathan menyerahkan Charlie kepada Kesana, dia sudah memasang alat pelacak di tubuh Charlie sebelumnya. Alat itu akan memperbarui lokasinya dan mengirimkan sinyal kepada Jonathan setiap 10 menit. Interval tersebut dirancang untuk mengganggu intersepsi satelit Remdik dan mencegah mereka melakukan pelacakan waktu nyata terhadap Charlie. Meskipun pendekatan itu relatif aman, namun juga menimbulkan beberapa ketidaknyamanan pada saat yang bersamaan. Jika Jonathan ingin menemukan Charlie dan Kesana sekarang, dia hanya bisa menuju ke lokasi di mana sinyal dikirim 10 menit yang lalu dan melanjutkan pencarian dari sana dengan mengikuti jejaknya. Untungnya, kontrak antara tuan dan pelayan masih berlaku. Oleh karena itu, setelah Jonathan dan Kesana berada dalam jarak tertentu, kontrak itu akan memungkinkan dia untuk menentukan lokasi umum Kesana. Sebagai pelayannya, Kesana harus menjalankan misi yang ditugaskan kepadanya oleh Jonathan tanpa syarat. Oleh karena itu, dia tidak perlu berpikir keras kemana Kesana pergi. Dia yakin bahwa dia pasti melanjutkan perjalanan ke selatan. Namun demikian, dengan kecepatan seorang kultivator alam dewa, 10 menit adalah waktu yang cukup baginya untuk melakukan perjalanan beberapa lusin kilometer, jadi jika jalan yang diambil oleh mereka berdua menyimpang dari satu sama lain dengan sedikit pun, maka jarak di antara mereka masih akan menjadi sangat jauh. Melihat peta elektronik, Jonathan mengerutkan alisnya. Setelah pemindaian, sebuah titik merah berkedip muncul di peta pada titik sekitar 20 km jauhnya dari dia. Informasi lokasi telah diperbarui. Mereka bergerak ke arah tenggara. Jonathan menyesuaikan arahnya, melompat keluar dari hutan, dan dengan cepat bergegas menuju lokasi Kesana. Pada saat yang sama, jauh di atas awan, sebuah pesawat angkut militer terbang ke arah barat laut. Tercetak di badan pesawat angkut itu satu kata Remdikian, yang berarti langit dalam bahasa mereka. Logo itu menunjukkan bahwa pesawat itu milik tentara langit, salah satu dari 8 unit militer utama Remdik. Militer Remdik dibagi menjadi 2 zona perang utama. Salah satunya adalah medan perang timur yang didominasi oleh infanteri, yang mencakup 2/3 dari bagian timur Remdik. Zona perang timur dibagi menjadi 4 unit utama, yaitu Angkatan Darat Gletser, Tentara Gletser dan Tentara Arktik di utara, serta Tentara Serigala Salju dan Tentara Medved di selatan. Saat ini, tentara dari 4 unit di zona perang timur, bagian yang sangat kecil yang mempertahankan pertahanan biasa dari garnisun mereka, semuanya telah dikerahkan ke utara Sungai Onsi untuk mempersiapkan pertempuran yang mungkin terjadi yang mungkin dimulai kapan saja. Zona perang barat, di sisi lain, lebih seperti sebuah legiun independen yang terdiri dari gabungan berbagai kekuatan. Karena iklim dan lokasinya yang unik, bagian barat Remdik cukup berbeda dengan bagian timur yang luas, berpenduduk jarang, dan terbelakang timur yang luas, berpenduduk jarang, dan terbelakang. Wilayah barat Remdik sangat makmur, dengan semua kota-kota penting didirikan di sana. Bagaimanapun, pembangunan suatu negara sangat bergantung pada sistem transportasi. Wilayah barat Remdik memiliki banyak pelabuhan dan dekat dengan berbagai negara-negara ASEAN. Akibatnya, pusat administrasi dan ekonomi untuk negara ini terletak di sepertiga wilayah di wilayah barat. Tata letak strategis seperti itu secara efektif dapat mempercepat proses pembangunan wilayah barat Remdik, tetapi juga menimbulkan risiko keamanan yang signifikan. Keamanan yang signifikan. Jika terjadi perang berskala besar, Remdik dapat dilumpuhkan sepenuhnya oleh satu serangan tepat di kota-kota padat penduduk di wilayah barat. Dalam keadaan seperti itu, jika Angkatan Darat Barat mengikuti hal yang sama pembagian pertahanan yang sama dengan mitranya di timur,
hal itu dapat meninggalkan celah keamanan bagi musuh untuk mengeksploitasi dan menerobos pertahanan negara. Oleh karena itu, mekanisme pertahanan yang diadopsi oleh zona perang Barat Remdik adalah agar 4 unit militer di sana berkomunikasi dan berkolaborasi secara erat dalam menjaga keamanan seluruh wilayah. 4 legiun utama di Remdikian Barat adalah Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Darat Langit, Angkatan Darat Laut Dalam, dan Angkatan Darat Angin Ilahi. Keempat korps tentara ini bertanggung jawab atas pertahanan infanteri, serangan udara, Angkatan Laut kelompok-kelompok tempur, dan penumpasan pasukan khusus yang diatur secara internasional di seluruh wilayah Barat Remdik. Pesawat yang muncul di langit pada saat itu adalah yang paling platform komando lintas udara yang paling canggih. Meskipun eksterior pesawat menyerupai jet tempur, bagian dalamnya dipenuhi dengan berbagai peralatan militer yang mahal dan sekelompok tenaga teknis. Di dalam kabin, seorang teknisi yang sangat kurus duduk di kursi dengan sabuk pengaman di dadanya, yang menahannya dengan kuat ke kursi. Malahan, dia bukan satu-satunya yang terikat di kursinya. Semua sekitarnya orang dan peralatan di sekitarnya juga diamankan di tempatnya. Hal itu untuk mencegah benda-benda berhamburan secara acak selama turbulensi atau ketika pesawat melakukan manuver penghindaran taktis. Serangkaian kode yang rumit bergulir secara terus-menerus di layar. Seorang orang awam mungkin akan mengalami pusing dan penglihatan kabur jika mereka membaca dari layar. Namun, semua teknisi di sana fokus pada komputer mereka, tidak berani bersantai sejenak pun. Berdiri di depan para teknisi, seorang pria yang mengenakan piyama dan memegang sepotong daging asap di tangannya berkata, menurut koordinat yang diberikan oleh Tuan Ivanov, Jonathan seharusnya berada di dekat sini. Bayar perhatikan semua sinyal satelit. Setelah Anda menemukannya, meskipun dia mengeluarkan perintah, dia masih tampak setengah tertidur dan bahkan menguap di tengah-tengah kalimatnya. Sikapnya tampak tidak pada tempatnya, dibandingkan dengan kesibukan orang lain di kabin. Saat itu, sepertinya telah menemukan sesuatu, teknisi kurus itu meletakkan tangannya di atas keyboard dan dengan cepat memasukkan beberapa perintah. Kode-kode di layar komputer dengan cepat berputar ulang sebelum berhenti tiba-tiba. Pak, saya mendeteksi umpan balik sinyal mikro khusus di sektor B12V. Pria berbaju piyama itu tertegun sejenak setelah mendengarnya. Lalu, dia melirik ke satu sisi dengan pasrah. Sialan, saya pikir ini hanya sebuah formalitas. Aku tidak percaya aku benar-benar menemukannya. Sebuah peta wilayah Barat Remdik ditampilkan di layar besar di atas kepala semua orang. Pada saat itu, sebuah area di tempat itu diperbesar berulang kali. Kemudian, sebuah koordinat dengan margin kesalahan tidak lebih dari 3 meter disorot. Pria berpiyama itu membuang daging asap di tangannya, mengambil parasut, dan menyampirkannya di punggung. Kirim lokasinya ke jam tangan saya dan sinkronkan dengan sistem pelacakan. Berdasarkan informasi intelijen saat ini, saya mungkin tidak akan bisa mengalahkan Jonathan, jadi beritahu orang yang bertanggung jawab atas angkatan darat terdekat dan minta mereka memberikan bala bantuan sesegera mungkin. Pria berbaju piyama itu melangkah ke arah belakang kabin saat dia berbicara. Lantai kabin di bawah kakinya mulai ambles perlahan-lahan, menciptakan sebuah celah. Lanjutkan melacak frekuensi sinyal ini. Jika Anda menemukannya lagi, pastikan untuk segera menyinkronkannya ke perangkat saya. Setelah memberikan instruksi terakhir, pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan melangkah mundur beberapa langkah sebelum berlari ke depan untuk melompat keluar dari pesawat. Di dalam kabin, seorang pria yang lebih tua berseragam militer mengambil alih peran pemuda itu sebagai komandan. Aktifkan sistem pertahanan gabungan darat ke udara untuk sepenuhnya membantu Kolonel Oscar Knight dalam mengejar target. Baik, Pak. Di udara, Oscar meletakkan kedua tangannya di depannya. Memadatkan energi spiritualnya menjadi penghalang untuk membentuk perisai roh yang ramping di bawahnya. Dia menembus lapisan awan dan jatuh ke tanah di bawahnya. Seorang pembudidaya alam dewa dapat melakukan perjalanan setidaknya 30 meter per detik. Mempertimbangkan 3 menit yang telah berlalu sejak aku menerima sinyal dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendarat, aku harus menyesuaikan posisi pendaratanku sedikit. Selain itu, mereka pasti melarikan diri ke arah selatan. The Legendary Man Chapter 925. Di tanah, Jonathan berlari dan akhirnya mendekati titik koordinat yang baru. Berdiri di puncak bukit, ia mencoba merasakan energi spiritual di sekelilingnya. Pada saat itu,
dia menyesal telah mengajari Kesana cara berlari tanpa terdeteksi. Melindungi seseorang yang berlari dengan energi spiritual tidak akan meninggalkan jejak kaki atau tanda di atas salju. Meskipun Kesana dapat mencegah Remdikian menemukannya, dia juga membuat Jonathan tidak mungkin menemukannya dengan mengikuti jejaknya. Dia bahkan tidak tahu teknik khusus apa yang telah digunakan Kesana, bahkan gelombang energi spiritual di udara pun menghilang. Dia tidak meninggalkan jejak atau sinyal apapun untuk Jonathan. Tidak punya pilihan, dia hanya bisa melangkah maju. Meskipun arahnya sedikit melenceng, dia akan lebih dekat dengan Kesana saat sinyal itu diperbarui. Jonathan menatap peta dan menelusuri arah kemana Kesana arah yang dituju Kesana setelah meninggalkan aliran gunung. Dengan itu, dia melemparkan sebuah spirit pil peremajaan roh ke dalam mulutnya. Itu adalah keadaan yang istimewa. Meskipun energi spiritual dalam tubuh Jonathan telah terisi kembali, dia harus memastikannya selalu penuh. Bagaimanapun juga, Sanctuary masih mengejarnya. Selain itu, dia juga telah menculik Charlie, jadi Remdik pasti tidak akan membiarkannya lolos. Meskipun dia berhasil membunuh 4 pembudidaya alam dewa sebelumnya, dia bisa memprediksi bahwa keadaan akan semakin sulit dari sini. Dengan pemikiran itu, Jonathan mengeluarkan alat komunikasinya dan mengirim pesan ke Carl. Dia menyampaikan situasinya, lokasi, dan arah potensial yang akan dituju sehingga Carl bisa bersiap untuk menerimanya. Saat dia mengirim pesan, dia bisa merasakan sedikit energi spiritual berdenyut di atas kepalanya. Dengan cepat, dia menarik energi spiritualnya dan melihat ke atas ke dalam hutan. Meskipun malam itu gelap, Jonathan masih bisa melihat cahaya redup di langit. Itu adalah cahaya dari sebuah mantra. Ada seorang pembudidaya alam dewa di atas kepalanya. Mengintip melalui celah di antara dedaunan kanopi, Jonathan menatap pada kultivator di langit dengan dingin. Tepat ketika kultivator itu berada sekitar 100 meter dari tanah. Dia meraih ke belakang punggungnya. Sebuah parasut besar segera terbuka di udara. Dia adalah orang luar. Sambil tertawa kecil, Jonathan mengeluarkan peluncur roket lagi dan meletakkannya di bahunya. Dia mengisinya, mengarahkannya, dan menembak. Semuanya dilakukan dalam satu gerakan. Rudal itu bersiul di udara saat melesat ke arah Oscar, dengan asap putih mengekor di belakangnya. Sial, awalnya, Oscar menikmati kebebasan jatuh perlahan dengan parasutnya. Namun, dia segera melihat cahaya terang menembak ke arahnya dari hutan di bawah. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia tahu bahwa itu pasti sesuatu yang berbahaya, dilihat dari jejak asap putih yang mengikutinya. Perasaan bahaya yang akut menyebabkan Oscar segera memutuskan tali parasutnya. Akibatnya, ia pun terhempas jatuh ke bawah. Boom! Rudal menghantam parasut, menyebabkannya meledak berkeping-keping di langit. Menatap bola api di atas kepalanya, Oscar mengumpat dengan keras, "Jika saya tahu bajingan mana yang menembakkan rudal itu ke arahku, aku akan membunuhnya." Ketika Oscar melirik ke arah datangnya rudal itu, dia tidak bisa melihat satu orang pun di dalam hutan. Dia dengan cepat mengambil kasur dan melemparkannya ke tanah sehingga ada penyangga untuk mengurangi dampak pendaratannya. Namun, kasur ternyata tidak cukup untuk menahan dampak jatuh bebas dari ketinggian 100 meter di atas tanah. Dengan ledakan salju, Oscar menabrak hutan di bawahnya secara langsung. Saat dia mendarat di tanah, sesosok tubuh bergegas menghampiri sambil menghunus pedang. "Aku akan membunuhmu selagi kau jatuh." Dia adalah seorang kultivator alam dewa, tapi dia lebih terlihat seperti orang gila. Mengapa dia terjun payung di tengah malam? Pasti ada sesuatu yang salah dengan dia. Dengan kilatan pedang yang dingin dan percikan kecil, Jonathan dan Oscar bertukar pukulan. Oscar memegang sebuah tongkat panjang. Saat menangkis serangan Jonathan, ia mengangkat kaki kirinya dan mengarahkan sebuah tendangan ke arah kaki Jonathan. Saat Jonathan menangkis tendangan itu, ia merasakan rasa sakit yang tajam dari bagian bawah kakinya. Dengan menggunakan indera spiritualnya, Jonathan dapat melihat bahwa kakinya telah tertusuk oleh belati pendek yang keluar dari betis Oscar. Trik yang sangat kotor, geram Jonathan dalam hati sebelum mencabut pedang panjang dari tempat penyimpanan dan menebas leher Oscar. Dentang, batang yang berputar memblokir pedang panjang itu. Oscar dengan cepat mundur dan diam-diam mengamati Jonathan dari jarak 10 meter. "Apakah Anda Jonathan Goldstein?" tanya Oscar sambil memegang tongkat itu. "Belati pendek itu
Pendek itu melayang-layang dengan lincah seperti ular di depannya. Sambil menggenggam pedang surga, Jonathan mengerutkan kening. Luka di kakinya sudah sembuh. Sudah sembuh, yang mengindikasikan bahwa Oscar tidak mengoleskan racun pada pedang itu. Ini memberitahu Jonathan bahwa meskipun teknik pria itu curang, dia masih memiliki tujuan. Melihat noda berminyak di samping mulut Oscar dan piyama yang dikenakannya yang dia kenakan, Jonathan tidak bisa mengasosiasikannya dengan seorang kultivator alam dewa. Meskipun Jonathan belum bertemu banyak ahli alam dewa baru-baru ini, dia telah bertemu dengan beberapa orang di banyak daerah. Dia sudah terkejut dengan betapa Winston dari keluarga Leeson di Doveston terlihat seperti seorang petani dan mengira bahwa Winston adalah orang yang paling acak-acakan untuk seorang ahli pada tingkat itu. Namun, pria di depannya sekarang benar-benar memperbarui pemahaman Jonathan tentang apa itu seorang ahli. Jonathan harus mengakui bahwa dia terlalu berpikiran sempit dalam hal ini. Semua sumber daya budidaya di Canaya telah dimonopoli oleh 8 keluarga terhormat, yang terdiri dari para bangsawan sejati di puncak tangga sosial. Semua anggota keluarga diajari tata krama dan aturan yang tepat sejak kecil. Tidak peduli apa tingkat kultivasi mereka di masa depan, bahkan manusia yang tidak memiliki energi spiritual akan tetap menonjol di antara orang-orang biasa. Selain itu, karena Canaya mengikuti ajaran moral kuno, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin penting baginya untuk menjadi transendental secara spiritual. Dalam situasi seperti itu, orang-orang seperti Winston sudah menjadi minoritas. Tidak ada tempat lain untuk menemukan kultivator yang acak-acakan namun sangat terampil. Namun, di negara lain, dunia kultivasi berkembang secara berbeda dari Canaya. Di negara seperti Remdik, di mana sebagian besar warganya adalah kombatan, menjadi seorang kultivator lebih seperti memiliki profesi. Orang-orang dari berbagai latar belakang dapat berkultivasi selama mereka memiliki bakat untuk itu. Begitu mereka mencapai tingkat mahaguru, militer Remdik secara alami akan menjangkau mereka. Beberapa dari mereka menyukai uang, sementara yang lain lebih menyukai wanita atau kekuasaan. Mereka adalah tokoh-tokoh yang tidak penting yang telah berhasil menaiki tangga sosial. Setelah mencapai cita-cita mereka, mereka secara alami akan memilih untuk memanjakan diri dengan keinginan mereka. Bagi Oscar, tujuan dari kultivasinya hanyalah untuk bermalas-malasan. 3 kegiatan yang paling disukainya adalah makan, minum, dan tidur. Namun, dia mengerti bahwa jika dia ingin melakukan semua hal yang dia sukai, dia harus terlebih dahulu menyelesaikan misi militer. Sebelumnya, ia telah menerima pesan dari Ivanov. Jika dia bisa membunuh Jonathan dan merebut kembali Charlie, semua keinginannya akan dikabulkan. Bahkan jika ia tidak ingin melakukan apapun, Remdik akan bersedia menanggung biaya untuk gaya hidupnya yang menganggur selama sisa hidupnya. The Legendary Man Chapter 926. Sedikit yang Jonathan tahu bahwa sang kultivator yang berdiri di hadapannya sekarang dalam angin dingin yang membekukan dari Remdik, seorang kultivator alam dewa fase lanjut, hanya melawannya karena dia berencana tidak melakukan apa-apa selama sisa hidupnya. Apakah Anda juga dari Sanctuary? Jonathan bertanya dengan rasa ingin tahu, menatap Oscar. Saat ini, dia tidak bisa mengandalkan prinsip of slaughter, namun jika dia mengandalkan energi spiritual untuk bertarung, dia hanya akan membuang-buang waktu dan meningkatkan kemungkinan kekalahannya. Lagi pula, dia berada di dalam wilayah Remdik, dan jika dukungan udara musuh tiba sedikit lebih cepat, dia mungkin akan dihancurkan hidup-hidup hanya dengan jumlah musuh. Oleh karena itu, ia harus mengatur waktu dengan tepat. Dia perlu menemukan momen di mana dia bisa memulihkan kekuatan prinsipnya namun tidak terjebak oleh Remdikians. Untuk memulihkan prinsip of strength, hanya ada 2 cara. Yang pertama adalah menunggu waktu berlalu dan membiarkan prinsip of kekuatan secara bertahap mengisi ruang ini. Yang kedua adalah berada cukup jauh dari area tersebut. Meskipun sejumlah besar prinsip of slaughter pasti akan ditarik menjauh saat prinsip diberikan sebelumnya, itu hanya akan sampai sekitar radius 100 km. Jika dia diberi waktu 10 menit, dia pasti bisa mengumpulkan prinsip lagi. Bahkan sekarang, karena mereka berada cukup jauh dari tempat prinsip itu diberikan sebelumnya, Jonathan bisa merasakan prinsip pembantaian di sekitarnya. Dia telah mencoba mengumpulkannya sebelumnya, tapi jumlahnya terlalu sedikit, jadi dia tidak bisa berhasil membentuk serangan dengan itu. Oleh karena itu, apa yang dia lakukan sekarang adalah mengulur-ulur waktu. Ketika Oscar mendengar pertanyaan Jonathan, dia tidak terlalu memikirkannya, hanya
menguap dan menatap Jonathan. Tempat perlindungan. Aku tidak menyangka kau tahu banyak. Itu adalah informasi rahasia tingkat tinggi Remdik. Informasi rahasia? Jawab Oscar sambil tersenyum dan dalam bahasa Canayan yang fasih. Aku tidak menyangka bahasa Canayanmu begitu fasih, kata Jonathan dengan penasaran sambil memegang pedang surga. Oscar melambaikan tangannya. Biasa saja, ayahku orang Canayan, dan dia mengajari saya bahasa itu sejak saya masih kecil. Sambil berbicara, Oscar mengulurkan tangan dan mengambil belati yang mengambang di depannya. Ini adalah belati yang saya gunakan untuk mengiris sosis. Sekarang aku sudah menusuk kakimu dengan ini, saya tidak akan bisa menggunakannya lagi. Sayang sekali. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, jangan bertele-tele. Misi saya adalah untuk membunuhmu dan mengambil kembali Charlie. Di mana kau menyembunyikannya? Saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Mendengar kata-kata Oscar, Jonathan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Saya dapat melihat bahwa Anda tidak terlihat seperti seorang kultivator yang dilatih oleh militer Remdik, melainkan seseorang yang mereka sewa. Kantor Asura akan menggandakan apapun yang ditawarkan Remdik kepada Anda. Datanglah ke sisi saya. Bagaimana dengan itu? Kau tidak bisa memberikan apa yang kuinginkan. Oscar tertawa ringan. Seluruh situasi diupload dan EPA seperti tali yang diregangkan dengan erat, dan tidak ada yang tahu kapan untaian terakhir akan tiba-tiba putus. Canaya berada di tengah-tengah badai, dan bergabung dengan Anda saat ini sama saja dengan mencari kematian. Adapun kondisi yang ditawarkan Remdik kepada saya, sederhana saja. Aku hanya ingin menjalani sisa hidupku dengan damai. Bahkan jika saya menjalani gaya hidup hedonis dan tidak terkendali, selama saya tidak melanggar hukum, tidak akan ada yang mencari masalah. Kehidupan yang damai, iya. Jonathan mengamati pemuda di depannya. Oscar belum genap 30 tahun, sama seperti dia. Dengan tingkat kultivasi di fase lanjutan dari alam dewa, dia berada di puncak kehidupannya dengan kekuatan yang panas dan eksplosif seperti matahari. Namun, yang dia harapkan hanyalah pensiun dan sepenuhnya menghilang ke dalam ketidakjelasan. Keinginan seperti itu seharusnya tidak muncul dalam diri seorang kultivator alam dewa, karena seseorang dengan cor yang tidak teguh tidak mungkin mencapai alam dewa. Selain itu, setelah menjadi seorang praktisi siulian alam dewa, dia sudah berada pada tingkat yang lebih tinggi dalam seluruh rantai makanan masyarakat. Pada titik ini, orang siulian seperti itu harus berharap untuk naik lebih tinggi lagi untuk mencari kebenaran sejati, jadi bagaimana mungkin dia memilih untuk pensiun sepenuhnya? Mungkinkah ada alasan tersembunyi di balik ini? Jonathan mengerutkan kening dan menatap Oscar. Meskipun saya tidak tahu jenis kesepakatan apa yang telah Anda capai dengan militer Remdik, saya dapat mengatakan dengan jujur bahwa selama Anda terus bekerja untuk Remdik, Anda tidak akan pernah benar-benar damai. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, Jonathan menarik napas panjang. Dia menambahkan, tidak, bukannya Remdik tidak ingin kamu damai, tapi lingkungannya tidak memungkinkan. Lingkungan tidak memungkinkan untuk itu. Di dunia ini, jika Anda adalah seorang Grandmaster, siulian alam semesta dan Anda hanya menguasai wilayah kecil, mungkin tidak ada yang akan peduli tentang Anda. Tetapi Anda adalah seorang praktisi siulian dari alam dewa. Anda tidak dapat melarikan diri dari pusaran ini. Mendengar ini, Oscar sedikit mengerutkan alisnya dan ragu-ragu sejenak. Sejenak saat dia melihat belati di tangannya. Meskipun saya tidak bisa melarikan diri, Remdik jauh lebih aman daripada Canaya, bukan? Wosh! Dengan suara lembut, belati itu muncul di depan Jonathan tanpa peringatan. Pedang surga terangkat dan dengan mudah menangkis belati pendek itu. Melangkah mundur, Oscar menusukkan tongkatnya yang panjang ke depan, ujungnya nyaris menyentuh hampir mengenai dada Jonathan. Dengan sedikit kibasan tangannya, tongkat panjang itu memanjang sebelum menghantam. Langsung ke dada Jonathan, cahaya keemasan terpancar saat Jonathan terlempar ke belakang, dengan perunggu. Perunggu melindunginya sekali lagi. Sial, saya sudah menduganya. Saya tidak boleh mempercayai panjangnya tongkat apapun. Jonathan melirik jengkel pada tongkat panjang di tangan Oscar yang telah bertambah panjang sekitar belasan meter. Oscar mengaktifkan mantra pada tongkat itu untuk mengembalikannya ke ukuran biasanya. Jonathan, aku hanya menginginkan Charlie. Mari kita buat kesepakatan. Kau serahkan Charlie, dan aku akan melepaskanmu. Tidak mungkin. Dalam sekejap,
Jonathan melemparkan tali fleksibel yang berayun di udara dan terbang ke arah Oscar. Karena tongkat Oscar dapat berubah panjangnya, Jonathan memutuskan untuk menggunakan metode lain untuk menghadapi lawannya. Mengikuti di belakang tali, Jonathan menggunakan pedang surga dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Oscar. Saat kedua pembudidaya alam dewa fase lanjut bertarung sampai mati, fluktuasi energi spiritual yang intens menyebabkan segala sesuatu di daerah sekitarnya benar-benar terkoyak. Beberapa kilometer jauhnya, Djokovic merasakan fluktuasi energi spiritual dan dengan cepat mengubah arah untuk bergegas menuju mereka berdua. Meskipun Santuari adalah organisasi Remdikian, itu sangat misterius dan memiliki hubungan langsung dengan Remdikian. Meski begitu, Djokovic baru saja menerima pesan dari Santuari dan tahu bahwa Angkatan Darat Barat Remdikian telah mengirimkan sejumlah besar pembudidaya untuk mencari Charlie. Oleh karena itu, ketika dia merasakan energi spiritual berfluktuasi, Djokovic mengerti bahwa Jonathan telah bertemu dengan para kultivator dari Remdik. Bagi para kultivator alam dewa, jarak beberapa kilometer hanya berjarak 2 atau 3 menit berjalan kaki. Setelah melintasi punggung gunung, Djokovic akhirnya melihat kedua orang itu berkelahi. Di lereng di bawah punggungan gunung, Jonathan dan Oscar bertarung dengan sengit, dan hanya dalam waktu singkat, mereka telah meratakan seluruh bukit. Merasakan energi spiritual yang tidak asing lagi, Jonathan mengangkat tangannya untuk menangkis tongkat panjang itu sebelum melompat puluhan meter jauhnya. Djokovic. Ketika Jonathan melihat sosok di puncak gunung, ekspresinya berubah menjadi serius. Itu adalah keuntungan yang luar biasa untuk menggunakan prinsip untuk melawan energi spiritual. Dengan demikian, setelah mempertimbangkan bagaimana Djokovic masih bisa menggunakan prinsip of strength dan lawan yang sulit yaitu Oscar, Jonathan menyadari bahwa dia mungkin tidak akan menang. The Legendary Man Chapter 927, Jonathan. Mata Djokovic memerah karena kebencian saat dia melihat Jonathan di bawah. Meskipun ekspresinya masih dingin, keinginannya untuk membunuh Jonathan mustahil untuk disembunyikan. Mengesampingkan fakta bahwa Jonathan hampir menjebaknya di sungai bawah tanah barusan, masalah yang ditimbulkan oleh mantan di Remdik adalah cukup untuk membuat hidup Djokovic dalam bahaya. Bayangan Paulius yang dibakar hidup-hidup oleh magma masih terbayang jelas di benaknya. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengejaran, jika Djokovic bisa membunuh Jonathan dan ke sana, itu akan sangat bagus. Namun, jika ia gagal, maka ia hanya memiliki satu pilihan yang tersisa, yaitu melarikan diri. Berbicara tentang melarikan diri, meskipun seorang ahli alam dewa secara teoritis bisa pergi kemanapun di dunia, sejak berdirinya Santuari, tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa melarikan diri dari bayang-bayangnya. Ada beberapa kasus desersi sebelumnya. Beberapa dekade yang lalu, seorang senior yang membimbing Djokovic dalam kultivasinya meninggalkan Santuari. Senior itu berada di fase absolut alam dewa dan hampir selesai mempelajari semua prinsip dengan sukses. Dia hanya tinggal selangkah lagi dari menerobos ke alam dewa. Namun, dia dibunuh oleh Tuhan sendiri, dan bahkan tidak ada sedikit pun daging atau darah yang tersisa. Bahkan jika Djokovic ingin melarikan diri, dia hanya bisa bertahan hidup selama beberapa hari lagi paling lama. Oleh karena itu, membunuh Jonathan adalah satu-satunya kesempatan bagi Djokovic untuk bertahan hidup. Di seberang Jonathan, Oscar menatap Djokovic dengan waspada. "Hei, kamu berasal dari pasukan mana?" "Tentara." Djokovic menatap Oscar dengan dingin. "Aku bukan anggota Angkatan Darat Barat." "Angkatan Darat, aku dari Santuari. Apa kau tidak pernah mendengarnya?" Oscar mencemooh dan menjawab, "Jadi bagaimana jika saya pernah mendengarnya? Apa masalahnya tentang mereka yang dari Santuari? Kalian semua sama sepertiku, hanya saja pada tingkat fase lanjutan dari alam dewa." Djokovic tidak mau repot-repot berdebat dengannya, malah berkata, "Kamu butuh Charlie, dan aku harus membunuh Jonathan dan pengkhianat dari Santuari. Tujuan kita tidak berbenturan." "Mengerti." Oscar menyeringai pada Djokovic, lalu berbalik dan berlari ke arah Jonathan dengan tongkatnya yang panjang di tangan. Sementara itu, di punggung gunung, Djokovic bahkan lebih beringas. Dengan hentakan kakinya, tanah di bawahnya hancur. Menyusul datangnya hembusan angin, kepalan tangan Djokovic muncul di depan Jonathan. Boom! Ledakan dahsyat terjadi, disertai dengan gelombang energi spiritual yang dahsyat. Energi yang menyebar keluar. Hanya dalam satu pukulan, daging di kepalan tangan kanan Jonathan benar-benar terkelupas. Terkelupas,
memperlihatkan tulang di dalamnya. Saat Jonathan terlempar ke belakang, dia sangat merasakan rasa sakit yang luar biasa menyebar dari lengannya. Djokovic pasti telah mempelajari prinsip of strength. Dengan jumlah energi spiritual yang dimiliki Jonathan saat ini, bahkan dengan transformasi lengkap baju besi dan pembakaran vitalitas, dia tidak tandingan bagi Djokovic. Saya harus lari. Itulah satu-satunya pilihan bagi Jonathan saat ini. Dengan mantap dalam keputusannya, dia mendarat, benturannya menyebabkan batu-batu hancur di bawah kakinya. Sebelum Oscar dan Djokovic bisa bereaksi, Jonathan sudah bergegas turun gunung secepat mungkin, meninggalkan mereka berdua dalam pengejaran. Berhenti berlari. Belati Oscar terlepas dari tangannya dan melesat di udara sambil membidik kepala Jonathan dari belakang. Namun, Jonathan bahkan tidak repot-repot berbalik untuk melihat pada serangan itu. Dengan sebuah kilatan perisai roh dari bel tangan perunggu miliknya, belati itu ditangkis ke samping. Sementara itu, Jonathan menghilang lebih cepat lagi ke dalam hutan. Di belakangnya, Oscar dan Djokovic tidak bertukar kata, tapi keduanya berubah menjadi bayangan saat mereka mengejarnya. Jonathan mengobrak-abrik tempat penyimpanan cincinnya, dengan putus asa mencari cara untuk menunda keduanya di belakangnya. Namun demikian, bahkan setelah membalikkan cincin penyimpanannya, dia tidak menemukan tidak ada yang berguna. Keduanya adalah kultivator alam dewa dan sama kuatnya dengan dia sama kuatnya dengan dia. Untuk pertarungan semacam ini, senjata konvensional tidak efektif melawan mereka. Adapun senjata besar seperti senjata anti pesawat di cincin Jonathan. Meskipun mereka bisa menyebabkan kerusakan pada keduanya, mereka membutuhkan waktu perakitan. Sekarang keduanya berada kurang dari 100 meter di belakangnya, Jonathan tidak mampu untuk mengambil waktu sejenak untuk berhenti berlari, apalagi merakit senjata. Jonathan telah membongkar senjata-senjata besar itu dan menaruhnya di atas ring untuk serangan jarak jauh, tetapi sekarang ternyata tidak berguna. Dia tidak bisa membantu merasa frustrasi. Jika saya tahu hal ini lebih awal, saya tidak akan repot-repot membawa meriam-meriam ini. Akan lebih baik untuk membawa beberapa kotak granat berdaya ledak tinggi. Saat dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berhenti. Pikirannya beralih ke sudut cincin penyimpanannya, di mana dua tumpukan tebal jimat kuning tergeletak. Ini adalah jimat api spiritual tingkat terendah. Itu adalah barang cacat milik Jonathan yang dibuat selama waktunya di wilayah barat. Semuanya memiliki satu garis yang hilang dan belum selesai. Melihat ratusan jimat api spiritual yang belum lengkap dan tumpukan senjata anti pesawat dan bola meriam di ring penyimpanan, Jonathan perlahan tersenyum dengan cara yang aneh. Siapa bilang hanya meriam yang bisa meletuskan bola meriam? Jimat api spiritual itu adalah detonator terbaik. Dengan pemikiran tersebut, Jonathan mengeluarkan sebuah jimat dan menancapkannya pada meriam kaliber kecil dengan jentikan tangannya. Dia kemudian memotong jarinya dan dengan ringan menarik garis pada bagian yang hilang dari jimat. Dengan kontraksi energi spiritual yang hebat, Jonathan melemparkan bola meriam itu di belakangnya. Meskipun Oscar dan Djokovic tidak tahu apa yang sedang dilakukan Jonathan, mereka dengan bijak memilih untuk menghindar. 3 bayangan melintas di atas gunung, diikuti dengan ledakan keras di belakang kedua pria itu. Di udara, Jonathan berbalik dan menatap Oscar dan Djokovic, memperlihatkan senyum menyeramkan. Ada 2 detik penundaan, yang berarti sekitar 200 meter. Anda bisa terus mengejar saya. Jonathan tertawa kecil, dan saat dia berbalik, dia melemparkan 2 bola meriam lagi. Namun kali ini, dia tidak melemparkannya ke belakang. Sebaliknya, dia melemparkannya ke depan. Saat kedua bola meriam itu menghantam tanah, Jonathan melompati mereka. Merasakan fluktuasi energi spiritual yang tidak normal di depan, kedua pria itu dengan cepat melompat ke kedua sisi. Boom, boom, kedua bola meriam meledak pada waktu yang hampir bersamaan di depan keduanya, mengirimkan pecahan peluru tapi tidak ada api yang membumbung tinggi. Sementara titik-titik berkedip di udara, penghalang energi spiritual yang kokoh muncul di depan Oscar, mencegah puing-puing yang melayang di udara melewatinya. Sebaliknya, pendekatan Djokovic jauh lebih mudah. Dia menggunakan prinsip of strength untuk mengayunkan tinjunya dan menghantam area di mana bola meriam meledak, menghasilkan lubang besar sedalam beberapa meter. Tanpa kehilangan momentum, Djokovic melompat ke depan dan bergegas ke depan sekali lagi, meninggalkan Oscar di belakang untuk menatap bekas tinjunya dengan alis yang sedikit berkerut. Santuari adalah organisasi paling misterius di seluruh Remdik. Sebelumnya,
SAR telah memerintahkan Angkatan Darat Timur dan Barat untuk bekerja sama dengan Sanctuary dalam mencari orang-orang muda dengan bakat kultivasi. Akibatnya, banyak ahli alam dewa yang merasa keberatan dengan organisasi tersebut. Itu juga alasan mengapa nada bicara Oscar meremehkan ketika dia mendengar bahwa Djokovic berasal dari Sanctuary. Tapi sekarang, ekspresi Oscar berubah menjadi serius saat dia melihat bekas tinju yang ditinggalkan Djokovic. Jika anggota Sanctuary biasa saja memiliki kekuatan seperti itu, rencana kita mungkin akan terancam gagal. The Legendary Man Chapter 928 Oscar dengan cepat melompat ke depan, mengejar Jonathan sekali lagi. Namun, dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar suara bip dari pergelangan tangannya. Saat dia memeriksa arlojinya, dia menyadari bahwa sinyal pelacakan sebelumnya telah diperbarui sekali lagi. Jonathan berada tepat di depannya, jadi Oscar awalnya ingin mengabaikannya, tetapi penyimpangan yang jelas dari sinyal pada arlojinya membuatnya berhenti sejenak. Saat ini, ketiganya sedang menuju ke arah tenggara, tetapi sinyalnya menunjukkan arah-arah barat. Meskipun kedua arah itu menuju ke selatan, namun pada kenyataannya, keduanya adalah dua arah yang berbeda. Arah yang berbeda, mengejar Jonathan dengan cara ini hanya akan menguras dia tanpa ada kemungkinan untuk menemukan Charlie. Oscar sadar bahwa Jonathan tidak bertemu dengan siapapun, melainkan malah membawa mereka semakin jauh. Menyadari hal ini, Oscar segera mengubah arahnya. Tujuannya adalah Charlie, dan Ivanov telah memberikan perintah mutlak untuk tidak membiarkan Charlie pergi dalam keadaan apapun. Jika Charlie membawa teknologi prajurit yang telah dimodifikasi ke Canaya, seluruh situasi perang di Doveston akan berubah menjadi tak terduga kekacauan. Meskipun Canaya tidak memiliki jumlah alam dewa yang sama tinggi pembudidaya seperti Remdik, sekte-sekte besar dan keluarga terhormat di Canaya tidak akan mengabaikan pecahnya perang. Ketika saat itu tiba, tingkat kekuatan tempur akan menjadi penting, dan jumlah kultivator alam gong akan menjadi faktor penentu dalam hasil dari perang. Dengan demikian, Charlie sendiri berperan penting dalam menentukan kemenangan perang yang akan datang di Doveston. Pada saat ini, tidak hanya Oscar yang mengubah rute aslinya, tetapi Jonathan juga menemukan lokasi pelacakan yang diperbarui dan mulai bergerak menuju ke arah ke sana. Meskipun jarak keduanya kurang dari 300 meter, dengan perbukitan yang menghalangi pandangan, Jonathan tidak dapat melihat Oscar. Namun, dengan persepsi tentang fluktuasi energi spiritual, Jonathan menilai bahwa target Oscar bukanlah dirinya. Target Oscar bukanlah dirinya. Hanya dengan sedikit pemikiran, tatapan Jonathan tiba-tiba menjadi sangat serius. Oh tidak, pelacak yang dipasang pada Charlie untuk kenyamanan bertemu dengan dia telah terdeteksi oleh lawan-lawan Remdik. Laporan pelacakan yang diberikan setiap 10 menit sudah cukup untuk menginformasikan kepada semua petinggi di Remdik tentang lokasi Charlie secara real-time. Meskipun hanya Djokovic dan Oscar yang mengejar Charlie saat ini, pada malam yang gelap ini, banyak orang yang mungkin sudah mulai menuju daerah ini. Jika kesana tidak dapat menghapus pelacak tepat waktu, seluruh situasi ini bisa sangat berbahaya. Sementara Jonathan memikirkan hal ini, dia merasakan bahaya yang sangat besar datang dari arah samping. Dia dengan cepat mundur dan melompat ke atas, dan ke arah di mana dia baru saja berasal, beberapa pohon kuno hancur menjadi serpihan di bawah tekanan. Setelah melihat Jonathan mundur, Djokovic melompat ke depan untuk menghalangi jalannya. Jonathan, menurutmu kamu mau lari kemana? Djokovic dengan dingin berteriak pada dia. Jonathan tidak berhenti sama sekali. Karena dia tidak bisa memahami Remdikian, dia tidak memiliki keinginan untuk berkomunikasi dengan Djokovic. Sisik-sisik emas muncul di tangan Jonathan saat dia menggenggam pedang surga dan menusukkannya ke dada Djokovic. Kau meminta kematian. Tangan kanan Djokovic terulur, dan di bawah pengaruh prinsip, dia mencengkeram pedang surga. Sebelumnya, ketika Jonathan menggunakan tombak hitam, serangannya bahkan lebih brutal dari yang satu ini, tapi Djokovic dengan mudah memblokirnya dan bahkan mengambil tombak itu. Kali ini, Jonathan bahkan tidak mengumpulkan kekuatan apapun, jadi bagaimana mungkin Djokovic menganggapnya serius? Djokovic mengulurkan tangan untuk meraih bilah pedang surga. Dengan tinjunya yang lain, dia meninju wajah Jonathan tanpa ragu-ragu. Jonathan tidak memiliki cara untuk menghindari pukulan ini dan harus mengulang sejarah. Di mana tombak hitamnya diambil jika ia ingin menghindar. Seperti yang diharapkan, untuk menghindari pukulan yang datang ke arahnya, Jonathan dengan tegas menyerahkan pedang surga.
Dia menghindar ke samping, menyebabkan jantung Djokovic sedikit berdegup kencang. Meskipun Jonathan tidak menatapnya, bibir Jonathan yang melengkung membuatnya merasa bahaya. Tanpa ragu-ragu, Principle of Strength benar-benar meletus. Pada saat itu, ketika Principle of Strength meledak, niat membunuh yang dingin melintas di pedang surga di tangan Djokovic. Tanpa suara, 4 jari di tangan kiri Djokovic patah sekaligus. Meskipun keduanya telah menguasai prinsip, penguasaan Jonathan atas prinsip lebih mendekati sempurna, membuatnya lebih sulit untuk menemukan kekurangannya dan lebih mudah untuk mengalahkan prinsip milik Djokovic. Setelah memotong jari Djokovic dengan pedang surga, Jonathan menusukkannya ke arah leher Djokovic, tapi dia hanya memiliki sedikit kekuatan prinsip yang bisa dia kumpulkan. Meskipun serangan mendadak ini berhasil, Djokovic bukanlah lawan biasa dan tidak akan membiarkan Jonathan terus berhasil. Pedang surga terlempar oleh prinsip milik Djokovic dan melayang sebelum mendarat kembali ke tangan Jonathan. Prinsip of Slaughter di sekitar area ini belum pulih, dan Jonathan tahu dia tidak bisa menggunakan prinsip of Slaughter lagi dalam waktu singkat setelah gagal membunuh Djokovic tadi. Menghancurkan bebatuan gunung di bawah kakinya, Jonathan berubah menjadi bayangan sambil bergegas menuju ke arah Oscar. Meskipun kesana adalah seorang kultivator alam dewa, kultivasinya dibuat secara artifisial. Diproduksi melalui obat-obatan, dan karena dia dibesarkan di Sanctuary, dia tidak terlalu akrab dengan pertarungan yang melibatkan hidup dan mati. Di mata Jonathan, kekuatan sejatinya hanya berada di dalam alam dewa semu. Jika dia bertemu dengan para elit realm dewa tingkat atas seperti Oscar, ada kemungkinan dia bahkan tidak bisa bertahan selama beberapa menit. Dia mengubah langkahnya dan mulai meniru gerakan kaki yang diajarkan Hosom. Meskipun terasa canggung dan seperti kakinya diikat dengan tali, cara berlari yang aneh ini meningkatkan kecepatannya lebih dari 20%. Merasa Jonathan semakin mendekatinya, Oscar menyalakan energi spiritual dari tubuhnya. Saat medan kekuatan energi spiritual menyebar keluar, dia menggunakan energi spiritual untuk mengendalikan pisau pendek di tangannya dan menikamkannya ke wajah Jonathan. Aku akan membunuh Jonathan terlebih dahulu. Oscar berteriak. Menginjak batang pohon yang cukup besar untuk memuat beberapa orang yang berpelukan hingga hancur berkeping-keping, dia berputar dan menyerbu ke arah Jonathan. Meskipun tugasnya adalah menghadang Charlie, Jonathan akan terus menghalangi mereka jika dia masih hidup. Akan lebih menguntungkan jika untuk sementara waktu bersekutu dengan mereka yang berasal dari Sanctuary untuk menghabisi Jonathan. Sementara itu, di belakang Jonathan, Djokovic juga mengungkapkan niat membunuhnya. Meskipun dia telah kehilangan keempat anggota tubuhnya, dia menggunakan kekuatan penuh dari prinsip of strength-nya untuk menciptakan bayangan hantu di udara dan melemparkan pukulan ke arah Jonathan. Dengung. Sebuah dengungan ringan terdengar, dan sebuah getaran seperti riak menyebar di udara, benar-benar mengunci sekeliling Jonathan. Ini adalah serangan jarak jauh, dan tidak ada tempat bagi Jonathan untuk menghindar. Namun, pada saat yang sama, serangan itu juga menyelimuti Oscar, yang berada di depan Jonathan. Sudah banyak korban berjatuhan kali ini. Djokovic tidak peduli dengan nyawa Oscar selama dia bisa membunuh Jonathan. Di langit, cahaya keemasan berkelebat, dan baik Jonathan maupun Oscar terlempar ke belakang, mengerang kesakitan. The Legendary Man Chapter 929. Hilangnya kesana. Principle of Strength adalah energi tertinggi di dunia ini. Bahkan lonceng perunggu tidak dapat sepenuhnya memblokirnya, tapi untungnya masih ada sisa kekuatan hidup Coffin di tubuh Jonathan. Meskipun dia menerima pukulan ini dengan keras, organ dalamnya yang terluka dengan cepat beregenerasi di bawah perawatan dan pengaruh kekuatan kehidupan. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, Jonathan membalikkan badannya di udara, mencari tempat untuk mendarat. Ketika dia melakukan hal itu, pandangannya menangkap Oscar, yang terbang mundur. Orang ini terkena pukulan prinsip milik Djokovic dalam upaya untuk membunuh Jonathan. Sekarang, senjatanya telah jatuh, dan energi spiritualnya telah menghilang. Dia tidak bisa melakukan pertahanan apapun. Pergi. Energi spiritual Jonathan masih terguncang oleh kekuatan tadi, dan dia tidak bisa mengumpulkan cukup banyak untuk membunuh Oscar, jadi dia tidak punya pilihan selain melempar pedang panjangnya untuk menusuk kepala Oscar. Pedang surga menusuk dada Oscar saat Oscar menjerit kesakitan. Kemudian, keduanya mendarat satu demi satu. Jonathan menghantam sebuah batu besar lalu bangkit dan pergi. Batu-batu di belakangnya hancur, dan Djokovic mengejarnya lagi. Jonathan melompat ke dada Oscar,
mengambil pedang surga, dan dengan kuat melompat ke udara. Karena kekuatannya, dada Oscar benar-benar runtuh. Saat darah mengucur dari Oscar, sosok Jonathan menghilang dalam sekejap. Di belakangnya, Djokovic terbang melewati tubuh Oscar, yang kemudian meledak dengan suara yang keras. Djokovic tidak ingin ada orang lain yang tahu tentang pertarungan ini. Yang lebih penting, tidak boleh ada bukti apapun mengenai penyebab kematian Oscar. Dalam sekejap, mereka menempuh jarak 10 km. Jonathan memasuki sebuah lembah gunung dan langsung menuju ke sebuah cekungan sambil mengikuti sinyal. Seketika itu juga, ia mencium bau darah. Wajah Jonathan sedikit berubah, karena dia takut ke sana telah ditangkap oleh Sanctuary atau tentara Barat Remdikian. Namun, ketika dia sampai di tengah-tengah lubang, dia sedikit tercengang. Di balik batu besar di dalam lubang, seekor beruang coklat besar sedang duduk di sana. Pada saat ini, beruang coklat itu bersandar di batu, merobek lengan manusia dengan giginya. Salju di tanah telah berubah menjadi merah tua, dan jika itu adalah manusia yang terluka, jumlah pendarahan ini saja sudah cukup menyulitkan mereka untuk bertahan hidup. Selain itu, pakaian yang tergantung di lengan yang terputus itu bukan milik orang lain. Tapi Charlie, itu adalah bagian dari pakaian Charlie. Apakah Charlie sudah mati? Dengan pedang surga di tangan, Jonathan mendarat di samping beruang dan memotong kepalanya bahkan sebelum beruang itu bereaksi. Dia mengaktifkan indera spiritualnya dan menyelimuti sekelilingnya dalam jarak 100 meter dalam pikirannya, memperhatikan setiap detail. Ada jejak beruang di salju tetapi tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia atau perkelahian. Selain lengan yang dimakan sebagian di tangannya, ada juga paha yang terputus. Di tanah, paha itu terpotong dengan cara yang bersih dan tepat, yang mungkin adalah pekerjaan pisau yang tajam. Hal ini mengindikasikan bahwa Charlie tidak melakukan perlawanan. Apa yang terjadi di sini? Jonathan mengangkat beruang itu dengan energi spiritualnya dan membelah perutnya dengan pedangnya. Tumpukan daging yang tidak tercerna tumpah keluar, tapi Jonathan tidak peduli dengan kekacauan itu dan menyaringnya dengan pedang surga. Segera, dia menemukan sebuah alat berbentuk pil hitam, yang tidak lain adalah pelacak. Jonathan telah memasangkannya di lengan baju Charlie saat dia menyerahkan Charlie ke Kesana. Sekarang setelah beruang itu memakannya, Charlie dan Kesana mungkin sudah mati. Namun, yang membingungkan Jonathan adalah jika mereka berdua mati, mengapa jumlah daging di tanah tidak sesuai. Selain itu, tidak ada tengkorak yang bisa ditemukan. Sebagian besar predator besar tidak akan memakan kepala mangsanya secara utuh, jadi jika Charlie telah dibunuh, di mana mayatnya? Saat Jonathan merenungkan hal ini, dia menoleh untuk melihat ke belakang. Dia merasakan gelombang energi spiritual mendekat dari belakang dari tempat dia datang dari tadi. Itu adalah Djokovic, tak kenal lelah seperti biasanya. Merasakan beban dari pembunuhan di sekelilingnya, Jonathan mengerutkan alisnya. Dia menghentakkan kakinya, menyebabkan riak di tanah yang menelan tubuh beruang dan darah di tanah sebelum menghilang ke dalam hutan. Sedangkan Jonathan, dia mengambil pelacak dan menghilang ke dalam hutan. Reaksi Oscar sebelumnya telah menunjukkan bahwa orang-orang dari Remdik telah mendeteksi sinyal pelacak. Jonathan tidak yakin apakah Kesana dan Charlie masih hidup, tetapi membingungkan Remdikians dengan sinyal itu adalah awal yang baik. Jika Charlie masih hidup dan hanya terlibat dalam sesuatu dengan Kesana, maka semakin Jonathan membingungkan para Remdikian, semakin aman Kesana dan Charlie akan semakin aman. Di istana Kremalos di Saspiuberg, Remdik, Sangsar duduk di meja makan, melahap sepotong steak. Savannah berdiri di sampingnya dan perlahan-lahan mengisi gelas anggurnya dengan anggur merah. Sementara itu, Ivanov duduk di sofa yang berjarak beberapa meter dari meja. Yang mulia, tanda-tanda vital Oscar telah hilang, kata Ivanov dengan serius kepada Sangsar. Mendengar itu, Sangsar tak bereaksi dan terus memotong steak di piringnya. Kematian adalah hal yang biasa dalam pertempuran, jawabnya dengan santai. Pasukan darat dan pasukan langit berkolaborasi untuk menangkap Jonathan dan mengambil Charlie dalam waktu 3 jam. Seharusnya itu tidak menjadi masalah, bukan? Sangsar terdengar tenang dan acuh tak acuh. Bahkan, ia terlihat seperti menangani masalah ini dengan santai, tetapi Ivanov tahu bahwa itu adalah ultimatum Sangsar. Kehadiran Charlie telah mengguncang seluruh angkatan darat barat hingga ke intinya. Jika mereka gagal menangkap Jonathan dalam waktu 3 jam,
Sang Tsar tak akan memaafkan mereka. Ivanov mengerti bahwa Tsar sudah lama tak senang dengannya karena pengaruhnya di militer, tapi karena bakatnya, Tsar tak bisa menyentuhnya selama ia tak melakukan sesuatu yang melampaui batas. Mereka berdua tahu apa yang sedang terjadi tanpa mereka harus menjelaskan apapun. Mereka memiliki pemahaman yang tak terucapkan di antara mereka. Ini adalah permainan tingkat atas. Ini adalah permainan yang tidak memiliki skema tersembunyi, dan aturannya jelas untuk dilihat semua orang, tetapi tidak ada cara untuk melarikan diri darinya. Melihat Ivanov terdiam beberapa saat, Sang Tsar mengangkat kepalanya sedikit. Ada apa? Tak bisakah tentara barat yang terdiri dari hampir 1 juta tentara menangkap seorang Jonathan Goldstein? Tentu saja bisa, Ivanov menjawab sambil tersenyum. Tapi, hanya ada satu hal. Apa itu? Tanya Sang Tsar datar. Ivanov menoleh ke arah seorang pemuda berpakaian kasual yang duduk di sudut ruang tamu. Ia adalah seorang utusan ilahi dari tempat suci. Sang Tsar meletakkan peralatan makannya dan mengangkat gelas anggurnya untuk menyesapnya. Ivanov, jangan ragu untuk mengutarakan pendapatmu. Jangan khawatirkan apapun. Ini adalah istana Kremalos dan saya tuan rumahnya, katanya. The Legendary Man Chapter 930. Setelah Tsar berbicara, ketegangan di dalam. Di ruangan itu menjadi begitu kental sehingga orang bisa memotong udara dengan pisau. Savanah meletakkan segelas anggur di dekat Tsar dan berdiri dengan waspada di sampingnya. Dia, meskipun dia tidak menggunakan energi fisiknya untuk menahan sang utusan ilahi, dia diam-diam telah mengumpulkan energi spiritualnya, siap untuk bergerak bila diperlukan. Adapun Ivanov, dia diam-diam melirik sekilas ke arah utusan, lalu berjalan ke meja kantor dengan perangkatnya di tangan. Silakan lihat sendiri, Yang Mulia, katanya sambil menyambungkan perangkatnya ke proyektor. Setelah beberapa penyesuaian cepat pada proyektor, sebuah gambar muncul di dinding di sebelah Sang Tsar. Rekaman itu tampak seperti video kamera tubuh seseorang yang sedang berlari. Selanjutnya, orang itu tampak berbalik dan melemparkan pisau ke arah sesuatu atau seseorang di belakangnya. Setelah itu, ada serangkaian visual yang kacau. Pertama, penampakan Jonathan muncul, diikuti dengan beberapa teriakan, dan kemudian orang tersebut terlihat dipukul oleh prinsip milik Djokovic. Selanjutnya, pedang surga terlihat menembus tubuh orang tersebut. Dan tepat sebelum video berakhir dengan tiba-tiba, gambar terakhir yang diambil adalah gambar Djokovic yang berjalan melewatinya. Setelah video berakhir, Ivanov dengan hormat mundur ke samping dan mulai menjelaskan, Sky Army adalah tim yang sangat serbaguna dan melakukan berbagai macam misi. Karena itu, saat bertugas, setiap anggota dengan pangkat mayor dan ke atas harus memakai alat perekam mikro untuk melacak aktivitas mereka untuk tujuan evaluasi kinerja. Apa yang baru saja kita lihat adalah adegan pertempuran yang direkam oleh bodycam yang dikenakan oleh Oscar selama beberapa menit terakhir hidupnya. Dengan itu, Ivanov dengan bijak tidak berkata apa-apa lagi dan memilih untuk tidak menguraikan lebih lanjut, karena tidak perlu. Siapapun, bahkan yang bukan pembudidaya, dapat mengetahui dari rekaman itu bahwa Oscar tidak dibunuh oleh Jonathan. Jelas sekali bahwa ia terkena serangan fatal dari prinsip of strength milik Djokovic. Namun, Ivanov tahu bahwa ini adalah konflik antara Sanctuary dan Sang Tsar. Dengan demikian, meskipun dia sudah berada di alam ilahi, dia tidak dalam posisi untuk terlibat dalam masalah ini. Tsar mengalihkan pandangannya dari layar yang dipadamkan di dinding ke utusan ilahi dan dengan cemberut menuntut, Milchev, saya pikir Anda berhutang padaku penjelasan. Pria yang tampak muda itu mengerutkan kening dan berbalik ke arah Tsar setelah mendengar itu. Penjelasan, untuk apa? Tanya Sang Tsar. Untuk kematian Oscar. Tsar berdiri perlahan saat dia berbicara, prinsipnya memancar darinya, membentuk kepompong pelindung yang tampaknya melindunginya dari elemen luar. Milchev bisa merasakan energi fisiknya sendiri dikendalikan, jadi dia menyeringai dan menantang, apa kau lupa bagaimana kau bisa sampai ke tempatmu sekarang, Yang Mulia? Boom! Tiba-tiba, hampir semua jendela di ruang pertemuan retak dan pecah. Ivanov dan Savanah langsung mengerahkan energi spiritual mereka untuk membentuk perisai spiritual di sekeliling mereka. Meskipun demikian, mereka dapat dengan jelas merasakan energi spiritual mereka terkuras dengan cepat dari mereka. Itu adalah prinsip Sang Tsar. Dia memiliki kemampuan untuk menguras energi spiritual dari semua orang di sekitarnya sesuka hati. Sebagai seorang elit yang telah mencapai alam ilahi,
Ivanov mampu memanfaatkannya prinsipnya sendiri untuk membungkus dirinya sendiri dan memblokir rembesan energi spiritualnya. Savannah, yang hanya seorang kultivator alam dewa, tidak seberuntung itu. Tak berdaya. Melawan kekuatan yang menakutkan itu, dia bisa merasakan tubuhnya terkoyak, dan setiap inci tubuhnya sangat kesakitan. Sayangnya, itu hanyalah akibat dari berada di dekat jalur prinsip sangsar. Milchev, di sisi lain, adalah target kemarahan sangsar yang luar biasa. Pada saat itu, ia bisa merasakan kulit wajahnya pecah-pecah. Itu karena gaya tarik yang disebabkan oleh aliran energi spiritualnya yang cepat. Dia tahu dia akan terkoyak oleh prinsip of strength sangsar yang tangguh dalam waktu singkat. Memanfaatkan energi spiritual yang tersisa, dia berjuang keras melawan kehancuran dagingnya dan meneriakkan sebuah peringatan. Sebaiknya kau berpikir dua kali, Yang Mulia. Membunuhku berarti sebuah deklarasi perang melawan Sanctuary. Apakah Anda benar-benar memiliki kapasitas untuk melakukan itu? Sangsar berdiri diam, tetapi tatapan mengancam di matanya semakin meningkat, dan pakaian Milchev mulai bersinar merah. Itu adalah tanda kehancuran yang akan segera terjadi. Milchev telah kehilangan semua kemampuannya untuk melawan serangan SAR. Merasakan energi spiritualnya menyembur keluar dari bidang eliksirnya, dengan cepat bocor. Melalui luka-luka robek di tubuhnya, dia mengatupkan giginya dan berseru satu peringatan terakhir yang putus asa. Kamu pasti telah melupakan kekuatan Tuhan. Jika dia bisa menjadikanmu SAR, dia dengan mudah bisa memilih orang lain untuk menggantikanmu. Sebaiknya Anda tidak memaksakan keberuntungan Anda, Yang Mulia. Milchev berteriak. Plong! Saat dia meneriakkan ancaman putus asa itu, Milchev merasakan pukulan yang luar biasa di dadanya, dan dia terlempar ke udara. Dia menabrak dinding dan mendarat di rak buku di ruangan sebelah. Ivanov diam berdiri dan fokus mengendalikan energi spiritualnya sendiri untuk mempertahankan perisai roh pelindungnya. Namun, pikirannya bekerja dengan cepat. Mengevaluasi apa yang baru saja dia saksikan, dan dia menyadari kehebatan Sangsar telah meningkat pesat sejak pertemuan terakhir mereka. Meskipun Milchev mungkin bukan elit kelas atas, dia jelas bukan biasa-biasa saja. Fakta bahwa ia diberi kehormatan untuk dibaptis oleh darah kudus, yang memungkinkannya untuk memulihkan masa mudanya, membuktikan bahwa dia adalah seorang bakat yang berharga. Bahkan jika Milchev belum mencapai alam ilahi, Ivanov menduga dia setidaknya dia harus sudah membangkitkan prinsip of strength-nya. Jika tidak, ia tidak akan ditunjuk sebagai utusan ilahi untuk bernegosiasi dengan SAR. Namun, tingkat kebangkitan prinsip of strength yang rendah itu tidak ada gunanya saat menghadapi seseorang seperti SAR. Gangguan medan energi yang disebabkan oleh kemarahannya sudah cukup untuk menghancurkan kemampuan kultivasi Milchev sepenuhnya. Ekspresi tenang kembali ke wajah Sang SAR saat dia melihat Milchev yang acak-acakan tergeletak di tumpukan puing-puing. Kembalilah dan katakan pada Tuhanmu bahwa saya bersyukur atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Namun, seseorang harus tahu tempatnya sendiri. Jika dia ingin bekerja sama sebagai mitra yang setara, saya akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Di sisi lain, jika dia ingin memerintah saya, katakan padanya bahwa saya benar-benar tidak bisa diganggu untuk menghiburnya. Saya siap untuk mengalami kerugian di Remdik, katanya dengan tenang. Itu jelas merupakan pernyataan perang melawan Sanctuary. Milchev menatap Sangsar dengan tak percaya, kagum dengan keberaniannya untuk mengadu dirinya dengan Sanctuary, yang memiliki 4 elit alam ilahi di bawah komandonya. Mengumpulkan sedikit energi spiritual yang tersisa di dalam dirinya, Milchev menghentikan pendarahannya dan berdiri dengan goyah. Sambil tersandung dan berjalan keluar, dia berkata, saya pasti akan menyampaikan pesan Anda, Yang Mulia. Saya harap Anda tidak akan menyesali keputusan Anda. Sangsar menoleh ke arah Ivanov dan bertanya, Ivanov, jika Sanctuary menghadapi kita, menurutmu siapa yang akan menang? Setelah sedikit ragu, Ivanov meletakkan tangan kanannya di bahu kirinya, mundur selangkah, dan berlutut. Yang Mulia, keluarga saya belum pernah bertemu dengan siapapun dari Sanctuary. Dengan demikian, saya tidak dalam posisi untuk menilai seberapa kuat mereka. Namun, ada satu hal yang bisa saya pastikan. Aku akan selalu berada di pihakmu, dan siapapun yang ingin mencelakaimu harus berurusan denganku terlebih dahulu. Anda dapat mengandalkan saya untuk memberikan segalanya untuk melayani Anda dan berada di sana untuk membela Anda. Ivanov berjanji, suaranya tak tergoyahkan dan kepalanya menunduk dengan hormat.
Dia menempatkan dirinya dalam posisi yang rentan sehingga Isar dapat dengan mudah menjangkau dan meremukkan kepalanya jika dia mau. Bersambung.